Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIN dari jurusan Ilmu Perpustakaan. Izin memperkenalkan diri, saya Hana. Saya Dian. Saya Imei. Di sini kami mau bertanya soal sirkulasi, layanan sirkulasi. Yang pertama mungkin sudah berapa lama Bapak menjadi pustakawan di sini? Pustakawan di sekolah ini kurang lebih 1 tahun, baru 1 tahun. Sebelum jadi pustakawan, apakah ada pekerjaan lain nggak? Paling sebelumnya itu magang, yang magang juga di perpustakaan sekolah di SMA Pasundan 2, terus di SD Negeri 155 Gunung Rahayu, terus juga di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tapi kalau yang di Disdik posisinya sebagai arsiparis. Jadi kalau pustakawan mah cuma di SD sama di SMA. Berarti total pengalaman berapa lama, Pak? Kurang lebih kalau yang di SD sekitar 6 bulan, kalau yang di SMA Pasundan itu kurang lebih 3 bulan. Berarti kalau sama sekarang, tapi itu masuknya magang, itu belum terlalu resmi. Kalau yang resminya mah kan baru sekarang 1 tahunan. Berarti emang udah cukup lama. Ya, ya cukup gak lama lah, ya lumayan lah ada pengalaman. Selama jadi pustakawan di sini, apakah siswa dikenalkan nggak sama perpustakaan? Tentu ada pengenalannya, itu kan termasuk dari user education, jadi kita mengenalkan terutama misalnya kepada kelas 10 apa saja layanan yang tersedia di perpustakaan, kemudian fasilitasnya apa aja, kemudian bagaimana persyaratan dalam meminjam buku gitu, waktunya berapa lama, terus ada juga tata tertib yang harus dilakukan oleh siswa ketika berkunjung ke perpustakaan. Kemudian juga kita memperkenalkan perpustakaan itu ada buku apa aja gitu. Dari mulai golongannya kita udah memperkenalkan gitu ke siswa-siswa dimulai dari kelas 10, 11 dan 12. Berarti itu masa MPLS ya? Masa pengenalan? Ya, biasanya kalau kelas 10 MPLS. Kalau di sini ada kegiatan membaca rutin nggak? Kalau untuk membaca rutin itu kita udah ada kolaborasi dengan tim literasi sekolah. Itu dilakukan di hari Senin dan Kamis. Kalau hari Senin itu kita rutinitas membacanya buku non-fiksi itu dilakukan selama kurang lebih 15 menit. Kemudian nanti melakukan resensi penulisan yang dikumpulkan kepada guru yang di kelas. Kemudian untuk hari Kamis itu buku novel, itu juga sama kurang lebih 15-30 menit lah. Nanti udah setelah siswa membaca, melakukan review atau resensinya nanti dikumpulkan ke guru yang mengajar di kelas gitu. Kan ada kegiatan, berarti ada rutin? Iya, gerakan literasi ada. Itu siswa kebanyakan bawa buku sendiri atau memang harus di perpustakaan gitu? Siswa itu sebenarnya ada yang kalau udah ada yang punya bukunya suka otomatis bawa sendiri, kalau yang nggak punya udah otomatis sama gurunya diarahin ke perpustakaan gitu. Jadi siswa juga nanti kalau yang berkunjung dikasih tahu ada yang buku baru ini gitu, nanti jadi sesuai dengan kebutuhan siswa. Rata-rata banyaknya yang minjem sih kalau pagi-pagi gitu untuk kegiatan literasi. Kalau untuk prosedur peminjamannya di sini itu? Kalau untuk prosedur peminjaman, yang pertama siswa itu harus membawa kartu anggota perpustakaan. Jadi di kartu anggota itu kan harus ada identitas, kemudian ada scan barcode. Jadi kita berbasis barcode itu untuk identitasnya. Kemudian siswa itu diperkenankan minjem itu selama 7 hari. Jadi kalau misalnya lewat dari 7 hari itu kita sebenarnya nggak ada denda, cuman kita wajib tepat waktu lah. Jadi kalau misalnya lebih dari 7 hari wajib memperpanjang bukunya. Kemudian juga apabila bukunya rusak atau hilang wajib mengganti dengan buku yang sama, dengan judul yang sama gitu, dengan buku yang sejenis. Kalau untuk prosedur pengembaliannya? Kalau untuk pengembaliannya siswa sama sih, wajib membawa kartu anggota, kemudian juga wajib membawa buku yang dipinjamnya. Oh iya, sama satu lagi, maksimal itu kita peminjaman 5 buku. Jadi karena kita gak ada denda, jadi kalau misalnya lebih dari 5 buku terlalu riskan gitu kalau ada buku yang hilang atau rusak. Jadi kita dibatasinya dengan 5 buku. Kalau prosedur pengembalian juga sama sih, jadi kurang lebih harus membawa kartu anggota, kemudian membawa buku yang dipinjam,
dan tidak lebih dari 7 hari gitu. Tapi pernah nggak ada siswa yang nggak bawa kartu anggotanya? Pernah, tapi kalau misal ada sih beberapa yang nggak bawa gitu, tapi kita harus tahu kalau udah kenal mah nggak apa-apa gitu, udah tahu namanya gitu, jadi kita bisa langsung identifikasi namanya gitu. Kalau yang misalnya belum sama sekali itu wajib membawa kartu anggota. Di sini catatan peminjaman dan pengembalian bukunya itu masih manual atau udah digital? Udah pakai sistem SLIMS, jadi udah pakai digital. Selama menjadi pustakawan di sini, apa pernah mengalami masalah saat mengelola perpustakaan? Kalau untuk masalah kan kita berbasisnya digital ya, paling masalahnya di jaringan internet sih. Jadi kadang-kadang, jadi perpustakaan itu apa ya, server jaringannya itu nyatu sama sekolah. Jadi kalau misalnya server dari sekolahnya error, perpustakaannya juga otomatis ikut error gitu. Jadi belum punya server sendiri gitu. Itu masalahnya sih. Kalau untuk siswanya itu sering datang ke perpustakaan nggak? Untuk saat ini lumayan sering sih. Setiap hari ya paling adalah misalnya 5 orang atau sampai 10 orang untuk minjem buku. Cuman kalau untuk apa ya, tahun-tahun sekarang itu penurunannya karena belum ada apa, program belajar di perpustakaan. Kalau kemungkinan di tahun ajaran baru itu ada program nanti belajar di perpustakaan, nanti udah otomatis pasti setiap harinya itu 3 kelas pasti datang ke perpustakaan gitu. Di sini siswanya tuh ada kolaborasi antara pustakawan sama siswanya. Untuk kolaborasi sebenarnya ada ya. Jadi kita kan kemarin itu udah melaksanakan akreditasi perpustakaan di bulan April. Jadi kolaborasinya itu kita membuat duta perpustakaan, dan juga ada selain duta perpustakaan ada duta baca. Kalau yang untuk duta perpustakaan itu kita ditugaskan untuk melakukan program keluar seperti perpustakaan keliling, kemudian melakukan promosi perpustakaan. Misalnya di hari Jumat suka ada kegiatan di sini, jadi siswa ke depan untuk mempromosikan kegiatan apa aja yang dilakukan oleh perpustakaan gitu. Jadi kolaborasinya itu selain dengan siswa juga dengan guru. Jadi kita juga berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia untuk melakukan bimbingan kepada duta perpustakaan. Jadi diambil dari 20 orang siswa dibagi menjadi 4 bidang, yaitu ada bidang promosi, ada bidang karya, ada bidang media sosial, dan ada bidang lomba. Nah, dari 4 bidang ini ada yang ditugaskan misalnya ke perpustakaan keliling ke warga, kemudian ke sekolah, kemudian juga ada misalnya kegiatan bulan bahasa itu ditugaskan untuk yang bidang lomba. Kemudian kalau untuk bidang karya dan promosi itu mengumpulkan karya-karya dari siswa dan guru untuk disimpan di perpustakaan gitu. Misalnya ada guru yang membuat karya novel, puisi, atau cerpen, nanti dikelola oleh siswa, kemudian dikumpulkan di perpustakaan. Kalau untuk yang promosinya itu mempromosikan apa aja fasilitas atau koleksi yang baru di perpustakaan, bisa di-share di Instagram atau di WhatsApp grup gitu. Itu sih kolaborasinya. Kalau boleh tahu, perpustakaan keliling itu kayak seminggu sekali atau? Itu gak nentu sih biasanya ya, kadang-kadang bisa sebulan sekali, kadang-kadang, jadi tergantung MOU yang udah disepakati gitu. Tapi untuk sekarang itu masih udah di tahap evaluasi, belum dilakukan lagi gitu. Jadi termasuknya itu kepada program lanjutan gitu. Kalau boleh tahu itu mulai bergeraknya dari kapan ya? Itu bergeraknya kurang lebih 2024 September Oktober deh. Iya, mulai ya tahun kemarin dimulainya. Sampai terakhir kemarin kayaknya awal 2025 masih. Ada lagi? Kalau buku yang sering diminatin siswa itu kebanyakan novel. Iya, kebanyakan Selain novel. jarang. Selain novel paling ini nih kayak buku-buku pengembangan diri, self improvement, itu siswa juga ternyata banyak gitu, kayak buku-buku psikologi gitu. Itu siswa lumayan minat. Selain novel itu tuh yang di golongan 100 supaya banyak yang minjem. Terus komik juga ada sih beberapa.
yang masih suka baca komik gitu. Paling buku-buku itu. Yang selebihnya mah kayak buku-buku yang apa, pengetahuan umum mah selain minjem paling siswa bacanya suka di perpus gitu. Jarang kalau yang sampai minjem lama. Kalau untuk pembaruan bukunya tuh seberapa sering biasanya? Kalau untuk pembaruan buku paling kita setahun sekali sih. Setahun sekali untuk, tapi kalau misalnya untuk pembelian itu gak nentu. Jadi bisa 3 bulan sekali atau tergantung anggaran sih, balik lagi. Pak mau balik lagi ke yang masalah. Mm-mm. Kalau untuk peminjaman pengembalian Ya. itu pernah nggak ada masalah di sini? Kalau sebenarnya mah ini lebih masalahnya di siswa banyak yang telat dalam pengembalian. Malahan ada yang sampai berapa ya? 100 hari, 200 hari itu baru ngembaliin gitu. Ya. Jadi kan kalau misalnya udah pakai sistem itu udah langsung kebaca ya. Misalnya telat 7 hari, telat 10 hari. Nah, kebanyakan siswa kayaknya gara-gara gak ada denda itu jadi nggak apa-apa, jadi nanti lagi kayaknya lupa gitu. Jadi itu sih masalahnya. Jadi sekarang mah jadi harus misalnya udah lewat 7 hari udah langsung harus diumumin sih ke wali kelasnya gitu, harus dikembaliin. Oh, jadi lewat wali kelas aja. Jadi langsung koordinasi ke wali kelas. Itu mereka kenapa bisa, maksudnya tuh sadar akan bahwa nanti aja deh gitu. Itu ngembaliinnya pas kapan? Kebanyakan kelas 12 waktu mau Pas di lulus. akhir ya? Jadi kayak kemarin waktu kelas 12 di data kita dia itu masih belum ngembaliin bukunya, ada beberapa buku. Waktu konfirmasi ke orangnya katanya udah. Waktu dicek lagi ternyata ketinggalan di kelas. Kayaknya lupa, kayaknya udah terlalu lama baca simpen di kelas, lupa. Dan banyak yang kayak gitu. Jadi lebih bagusnya masih denda, cuman harus apa ya, kebijakan kepala sekolah nanti gimana kalau denda, takutnya pungutan atau apa gitu. Jadi kita sih bisa mungkin ya itu, kalau misalnya udah telat dikit harus langsung diingetin gitu. Paling itu ya penanggulangannya. Iya, penanggulangannya. Paling yang terakhir aja. Iya. Apa ada rencana nggak untuk meningkatkan pelayanan gitu? Kalau untuk meningkatkan pelayanan paling sebenarnya kita udah ada apa ya, 8 akses pelayanan kepada siswa yang dimulai dari layanan baca di tempat, kemudian juga layanan literasi informasi, layanan belajar di perpustakaan, kemudian juga layanan online, kemudian juga ada layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan bimbingan pemustaka. Cuman untuk peningkatan mungkin kedepannya mengembangkan layanan perpustakaan digital, jadi berbasis peminjamannya bisa berbasis e-book gitu. Jadi kalau jangka panjangnya misalnya karya siswa yang di sini bisa membuat repositori sendiri gitu, kayak artikel yang kayak di universitas gitu. Itu paling peningkatannya untuk ya baru bayangan aja sih, baru jangka panjangnya paling itu. Kalau sekarang kan dicetak semua di sini kan, kalau dicetak bisa mangkat tempat ya. Kalau misalnya berbentuk e-book itu bisa lumayan, space-nya bisa banyak gitu. Paling itu sih peningkatan layanannya mengarah ke digital sih paling. Jadi bisa 24 jam akses gitu. Kalau untuk ini tuh yang koleksi digital juga udah di digital kan atau? Oh, yang ini? Iya. Ini ya udah. Jadi ini sebenarnya mah koleksi perpustakaan, koleksi sekolah. Jadi CD-CD sekolah dari tahun misalnya tahun 2000-an gitu. Ini di sini diarsipin. Jadi kalau misalnya ada yang mau nonton bisa dilihat gitu. Jadi ini mah CD-CD lama sebenarnya mah, arsip-arsip semua. Cuman udah berbasis digital gitu. Tapi disimpan di perpustakaan. Ada yang CD yang bulat sama yang CD yang lama banget tuh, yang di atas mah itu udah kayaknya tahun 90-an kecil-kecil soalnya bentuknya. Iya. Itu berisi apa CD-nya? CD-CD-nya itu kayak apa ya, kurikulum zaman dulu. Kayak jadi rata-rata itu mah untuk guru sih. Siswa juga nggak akan Rata-rata kalau dilihat kemarin mah banyaknya buat guru. Kurikulum lama. Nah, mungkin cukup aja pertanyaannya dari kami. Terima kasih Bu. Ya, paling siswa ya? Iya, tinggal siswa. Paling nanti siswa.
Harus 5 orang?